Raja memakai katun dipakai di hari Jumat. Saya tak lagi berpantun karena orang singkap hebat-hebat. Dari tadi pantunnya mantap-mantap semua. Saya menengok ke kanan ke kiri, mana ada yang mau pantun, tak nampak. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, pakcik-makcik, adik-adik, sehat semua? Apa kata Pak Wakil Bupati tadi? Mudah-mudahan dengan mendengar tablik akbar ini, yang nelayan menjadi nelayan yang baik, yang petani menjadi petani yang baik, yang pejabat menjadi pejabat yang tadi dalam perjalanan dari pelabuhan ke rumah apa tadi itu? Rumah dinas, gedung daerah. Dari pelabuhan ke gedung daerah, apa kata sahabat saya, Ustadz Somad, orang Dabu Singkep ini dulu, dia kalau sekolah bukan ke Pekanbaru, langsung terbang ke Jakarta, Bandung, dan pokoknya jauh-jauh saudara. Orang Dabu Singkep ini dulu kalau liburan, dia pulang tidak menunggu 6 bulan, 1 semester, seminggu sekali pulang. Hebat sekali. Banyak duit orang Dabu Singkep ini, banyak timah. Mana sekarang orang yang kaya-kaya dulu itu, yang hebat-hebat itu, mati dimakan cacing tanah, habis semuanya. Oleh sebab itu yang hari ini kaya jangan sombong, yang hari ini punya kuasa jangan bangga, karena kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yang berada di depan saya ini adalah orang-orang yang tawaduk dan rendah hati. Abdul Somad berdiri di atas karpet, dia duduk di bawah karpet hijau terbentang. Jangan bapak ibu sangka enak di atas ini, Pak. Nampaknya saja enak di atas ini. Kalian tak tahu karpet ini basah. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang manusia ini merasa kalau dia berada di suatu tempat, dia katakan Allah tak hadir, dia katakan Allah ini sudah menghinakan aku. Oh, betapa hinanya aku di tengah sawah menanam padi. Enaknya orang kaya pakai mobil. Apa kata orang yang kaya naik mobil? Enaknya kau petani di tengah sawah bisa makan bersama keluarga. Aku naik mobil, kredit belum lunas. Kita selalu menyangka nikmat adalah punya orang, padahal nikmat yang terbesar adalah yang ada pada kita. Syukuri apa? Saya kalau mau saya nyanyi ini udah 3 album keluar. Pensiun artis-artis Jakarta. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada cara mensyukuri nikmat Allah selain merenungkan bahwa yang terbesar yang ada pada diri kita sekarang, itulah nikmat yang mesti kita syukuri. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa. Apalagi yang mau dicari? Sekaya-kaya orang, sehebat-hebat orang, semiliar-miliardernya orang, hidupnya cuma 2, makan, pakai, makan, pakai, makan. Itu cuman kan? Makan, pakai, makan, pakai, makan, pakai, batuk, mati. Apa yang mau dicari hidup ini? Makan. Anehnya manusia ini, pagi-pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang kukang, mencari makan. Bapak kemana? Cari makan. Ibu kemana? Cari makan. Begitu makanan sudah ada, tak bisa makan. Kepiting ada, udang ada, kambing ada. Bapak tak makan kambing, kolesterol. Tak makan kepiting, kunang-kunang. Tak minum teh manis, diabetes meletus. Ibu masih bisa minum teh manis? Teruskan. Bapak masih bisa makan udang? Bantai. Bapak ibu masih bisa makan durian? Buang. Kulitnya jangan dikunyah. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Yang jadi petani, jadilah petani yang baik. Saya tengok tadi ada tanaman tinggi pakai tiang melilit-lilit. Apa namanya itu? Tak apa-apalah.
merica ada, vanila ada. Tanamlah Pak. Bumi ini punya siapa? Punya Allah. Tanamlah, bumi ini punya Allah. Tapi urus juga surat tanah di BPN. Ditanam semua sampai ke bukit. Datang Pak Bupati bertanya sama Satpol PP, kenapa kau tanam? Bumi dan langit punya Allah. Tetap kita urus surat tanah. Jangan mentang-mentang ngurus tanah banyak luas di pulau, lalu kemudian kita ambil sempadan tanah orang. Sejengkal kau geser sempadan tanah, memang Pak Bupati tak tahu, Bapak Kepala BPN tak tahu, siapapun tak tahu. Tapi kalau sejengkal sempadan tanah kau geser, tengok kanan tengok kiri tak ada yang menengok. Sejengkal kau geser, tuwiqa, dililitkan 7 lapis tanah ke bawah di leher. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya tak pernah geser sempadan tanah. Jengkal tak pernah, 5 meter. Pejabat-pejabat tidak melihat, Bapak Kapolres tidak melihat, Bapak Dandim tidak melihat, pegawai pertanahan tidak melihat, tapi yang melihat kita siapa? La ta'khudhuhu sinatun. Dia yang tak mengantuk dan tak tidur. Siapa dia? Allah. Itu yang akan melihat kita. Siapa yang menengok? 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 Yang saya tunjuk sekarang yang kecil-kecil menjawab Allah, Allah, Allah. Inilah akan menjadi gubernur Kepulauan Riau. Yang mengatakan Allah, Allah, Allah. Ini akan menjadi Kapolri, yang akan menjadi Panglima Tentara. Sekolahkan dia, kasih makan halal, jangan kasih makan riba, jangan kasih makan haram, jangan kasih makan curang. Kasih dia makan halal sampai cita-citanya. Inilah yang akan menolong mengirimkan doa untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah. Ini kan jamaah ini, kita cerita mati dia ketawa pula. Oke, kita ulang sekali lagi. Saudara yang dimuliakan Allah, jangan kasih anak makan haram. Mereka ini bersih, mereka ini suci. Saya kalau ceramah di depan mak-mak biasa, ceramah di depan atu-atu biasa, tapi berceramah penuh tanah lapang sepak bola yang paling depan anak-anak, ini baru luar biasa. Anak-anak mau mendengar ceramah, masya Allah, dan dipaksa ini. Mana tahu nanti pas secara balik, mohon maaf Pak Ustadz, kami dipaksa Pak Bupati. Pak Bupati tak dapat hadir karena satu urusan yang penting. Bukan berarti dia ada urusan penting, Ustaz Abdul Somad tak penting. Jangan jadi fitnah ini, nanti jadi fitnah. Jangan ada dusta di antara kita. Ada urusan amat sangat penting. Alhamdulillah Ibu hadir, Bapak Bupati, Wakil Bupati hadir, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala yang tak berkepala hadir, Kapolres hadir, Dandim hadir, Pak Dan Lanal hadir, semuanya hadir. Angkatan Darat hadir, Angkatan Laut hadir, Angkatan Udara yang tak nampak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemana mata memandang manusia semuanya. Begitu saya sampai tadi di pelabuhan, langsung dibawa naik mobil. Begitu sampai ke tempat lokasi acara, saya tengok tak ada orang. Memanglah di pulau ini tak peduli mereka sama pengajian. Apalah orang nih, mau digulung tsunami apa ya? Saya pikir acaranya di gedung dalam ruangan. Mohon maaf saya sudah suuzon. Rupanya tanah lapang sepak bola penuh dari ujung kubu. Kamera drone tadi ambil gambar dari atas. Ya tengok drone-nya di bawah-bawah aja. Apa pula drone di bawah? Yang di bawah tuh kamera pakai tiang. Naik kalian ke atas, ambil gambar dari atas setinggi-tingginya. Awas tersangkut. Ambil gambar, tunjukkan ke seluruh dunia. Begini orang Singkep menghadiri pengajian. Biar tahu orang. Kadang orang ini menyepelekan saja. Nanti kita tanya, ditanyanya pula kita, Ustadz dari mana? Dari Singkep. Masih di bumi Pak Ustadz. Dabu Singkep adalah Bunda Melayu. Semua orang Melayu berasal dari sini. Betul? Tak sah orang Melayu sebelum sampai pulang ke Dabu Singkep, karena bondanya di sini. Apa arti bonda? Ibu. Maka orang yang tak pernah datang ke Dabu Singkep sama dengan orang Melayu yang tak kenal dengan ibunya. Datang. Ustaz Abdul Somad sudah datang kemari 2 kali guys.
Dulu di masjid. Masih ingat? Yang bilang ingat yang datang aja. Tak datang bilang ingat. Dulu dalam masjid penuh, melimpah ruah. Sekarang di luar masjid, dalam masjid ramai, di luar masjid ramai. Nanti yang ketiga tak tahu entah di mana dibuat. Mungkin di atas sampan gitu, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Tengoklah baliho begitu besar. Saya cuma mau menunjukkan foto saya yang paling besar kan. Kalah foto pejabat-pejabat tuh. Awas yang buat baliho kena marah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah petani yang baik, bayarlah zakat. Karena kalau kau banyak ibadah, banyak salat, banyak zikir, banyak puasa sunat, tapi kalau tidak berzakat, apa ancaman Allah? Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Orang yang tidak mau berzakat, menumpuk emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah. Tak mau menginfakkannya, tak mau menzakatinya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kepada mereka, ya Muhammad, mereka akan mendapatkan azab yang amat pedih dan menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha, harta mereka itu nanti akan panas mendidih. Lalu bagaimana? Tukwa biha jibahuhum, ditimpakan ke kening mereka, wa junubuhum, ke pundak mereka, wa zuhuruhum, ke belakang mereka, wa junubuhum, ke usus mereka. Kening, pundak, usus. Kening, stres, depresi, berkunang-kunang. Usus, sakit mah. Sakit mah ini sakit yang diderita oleh orang yang sudah nikah. Mah. Sakit mah. Sakit pundak, sakit tulang. Kening, stres. Usus, mah. Pundak, sakit tulang, depresi. Mau? Kalau tak mau, bayarlah zakat. Ibu yang pelit tak mau bayar zakat, asal dapat panen duit, beli cincin. Dapat panen duit, beli rantai. Dapat panen duit, beli anting. Dapat panen duit, gelang kaki. Dapat panen duit, gelang kaki satu lagi. Asal berjalan gemerincing, kerincing, 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 kerincing. Paling suka diperhatikan orang. Asal pergi undangan, keluar biji mata orang menengok gelang kaki. Itulah yang paling dia suka. Begitu makan rendang, rupanya pedas. Saking laparnya, lupa mengunyah, tersangkut, mati. Kemana pergi gelang rantai, subang, anting, dan gelang kaki tadi? Tengok, mereka udah senyum. Untuk bini muda mereka. Hari ini ibu tertawa, hari ini ibu tersenyum, tapi besok pagi sambil menanak masih teringat, betul juga. Besok pagi sambil membuat teh manis, kopi, betul juga. Bapak pun bertanya, yang mana kopi abang? Kacau aja sendiri. Bukan itu maksud saya, bro. Saya ini bukan ustadz provokator, saya ini bukan penjahat. Saya cuman ingin ibu supaya bayar zakat. Ustadz ini ceramah apa pula ibu-ibu? Yang punya duit kan bapak, yang punya kebun kan bapak. Kenapa yang ibu ustadz ceramahi ibu? Memang yang punya kebun bapak, tapi yang megang duit, tengok mengaku mereka. Tengoklah ibu-ibu Satpol PP, keren kan? Kalian mesti baik-baik sama dia. Yang macam-macam sifatnya nanti. Acara ini aman dan terselenggara dengan baik atas kerjasama Satpol PP dan Kepolisian Daerah Singkil. Kenapa Ustaz sebut Satpol PP dengan polisi? Mereka yang mengamankan. Sempat datang ibu-ibu sebanyak ini menyerang royok saya. Ustaz, apa tak lepas tangan kurus kecil? Dah habis 15 menit. Saya memandang tadi 15 menit ke sini, 15 menit ke sini, 15 menit ke sini, 15 menit ke sini. 15, 15, 15, 15, 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Kenapa Ustaz ke sini duluan? Kenapa tidak kemari duluan? Ladies first. Perempuan. Habis itu baru laki lah.
Laki-laki yang hebat-hebat, wakil bupati, majelis ulama, tentara, angkatan laut, semua laki-laki ini keluar dari rahim perempuan. Betul. Ada yang keluar dari perut bencong. Kalau begitu saya tanya, yang ada sekarang wakil bupati laki-laki apa perempuan? Bapak Kapolres laki-laki apa perempuan? Bapak dan Lanal laki-laki apa perempuan? Bapak dan Nim laki-laki apa perempuan? Mana yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Siapa yang lebih hebat? Perempuan. Perempuan luar biasa, betul? Habis 15 menit untuk perempuan. Bapak-bapak, apakah bapak-bapak ini siap menjadi bapak-bapak yang membawa ibu-ibu masuk ke dalam surga? Jadilah laki-laki yang perkasa. Laki-laki yang perkasa bukan yang kumisnya melintang. Karena kalau perkara berkumis, kucing pun punya kumis. Laki-laki yang perkasa bukan yang jenggotnya panjang. Karena kalau perkara jenggot, kambing pun berjenggot. Laki-laki yang perkasa bukan badannya berotot tegap. Karena kalau cerita otot tegap, maka gajah lebih tegap. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang dapat membawa keluarganya ke dalam surga Jannatul Firdaus. Dan saya dapat melihat itu. Mana mungkin perempuan-perempuan ini datang pengajian kalau tidak izin laki-laki? Betul? Ibu-ibu kemarin ini mesti izin bapak. Bang, aku pergi pengajian ya. Pergilah. Abang mau kemana? Aku main gaple. Kalau ada laki ibu macam itu, sayang pula. Apalah sayang sama pemain gaple. Iya, memang cinta buta. Kalau ada suami mengatakan, kau pergilah pengajian, kau pergilah wirid yasin, abang mau main gaple, mau sabu-sabu, ibu sabar bu, nanti malaikat maut datang. Berapa banyak laki-laki yang tak mau sholat, yang tidak mau puasa, yang tidak mau berzakat. Ustaz Somad, saya ini dulu preman Ustaz. Terus Pak, tak mau saya bayar zakat. Terus tiba-tiba istri saya berkata kepada saya pas mau tidur malam, Bang, bayar zakat. Saya marah, saya emosi. Jangan kondisi hati saya, belanja dari saya, jangan suruh saya bayar zakat. Tapi pas tengah malam saya terbangun, masuk cakap istri saya itu ke telinga saya, ke hati saya, ke otak saya. Kenapa tak bayar zakat? Kenapa tak bayar zakat? Kata-kata yang lembut dari ibu masuk ke telinga mereka, masuk ke otak mereka, masuk ke sumsum mereka, masuk ke jantung mereka. Berapa banyak laki-laki yang tak sholat, yang tak puasa, berubah gara-gara ucapan ini. Makanya ibu sabar. Istri Fir'aun sabar. Lama-lama Fir'aun tobat apa tak tobat? Tidak, tenggelam di Laut Merah. Begitu juga kalau ibu sabar, 2 gendangnya bu. Kalau tak tobat dia, laut dekat. Sabar bu, tak ada jalan kecuali sabar. Saya tak mau ibu selesai pengajian, ibu bawa perang panjang. Bang, tobat bang, kalau tak pancung kepala bang. Nah inilah gara-gara ikut Ustaz Somad ceramah, Ustaz radikal Ustaz Somad itu. Ustaz Somad itu suaranya aja yang keras bu, hatinya selembut sutra. Janganlah bilang, jangan bilang so sweet gitu. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang mampu membawa anaknya sholat ke masjid. Betul? Laki-laki yang soleh adalah laki-laki yang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah datang ke masjid. Laki-laki yang soleh, sholat di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki soleh. Hayya 'alas shalah. Lepak balana. Hayya 'alas shalah. Dijawabnya pula, kau aja duluan lah. Silakan. Yang tak mau ke masjid silakan. Yang angkuh sombong dengan kesehatannya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya silakan.
Tapi sampai masanya nanti kau akan tua, kau akan layu, kau akan sakit, kau akan stroke, kau akan minda tema taya bawati mampus. Ustaz Somad ini kalau ceramah mestinya dikasih teks biar dibaca, biar jangan keceplosan mulutnya. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panggilan Allah dari masjid kau tak mau datang, tidak apa-apa. Tapi sampai masanya nanti, Pak, kau yang hebat, kau yang ganteng, kau yang kuat, kau yang berotot, kau yang bertenaga, jasadmu pasti akan dibawa ke masjid. Tapi waktu itu kau tak melangkah dengan kaki lagi, Pak. Catatan kakimu tidak dicuri malaikat. Kenapa? Kau dipikul orang ramai. Bukan karena kau raja, tapi karena kau jenazah. Imam sholat zuhur, luruskan shaf, kata imam. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah. Imam pun manggil Bilal ke belakang. Bilal, ya, masukkan jenazahnya. Dulu orang menegur dia. Hai bapak kaya, yang kebunmu sejauh mata memandang. Hai bapak kaya, yang sampan kau sebesar kapal Titanic. Hai bapak kaya, yang hebat rumahmu besar jendela kaca. Hai bapak kaya, rumah gedung hebat, rumah besar, mobil besar, bini besar. Tapi sampai masanya, sekarang kau tidak lagi disapa dengan Pak Kaya, kau tidak lagi ditegur dengan Pak Hebat, tapi sudah dipakai kata ganti yang ketiga. Mana jenazahnya? Mati. Yang kaya-kaya mati. Tapi jangan selesai pengajian ini besok semuanya tak ada yang ke laut. Bang, abang tak jadi ke laut cari ikan. Tak usah lah, Dik, kita mati juga. Bukan itu maksud saya. Maksud saya tetap semangat cari ikan, tetap semangat nanam kebun, tetap semangat mencari duit. Tapi jangan lupa ingat-ingat hidup ini, Pak, sama macam naik mobil, naik motor, gasnya terus. Remnya apa? Remnya adalah mengingat mati. Makanya kalau ada perempuan hobi belanja, hobi shopping, hobi macam-macam, bawa dia ke ziarah kubur. Kalau perlu 3 kali sehari, macam makan obat. Pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Tak juga mempan, bawa batu nisan itu letakkan di kamar. Masya Allah. Saya rasanya tidaklah berceramah di kampung orang lain. Saya macam berceramah di tengah makcik, di tengah pakcik, di tengah tua, di tengah abang, di tengah adik. Mengalir saja, mengalir saja, mengalir seperti air yang mengalir. Kata jamaah, alah ustaz aja kepedean. Tak ada tempat yang kosong kecuali hamba Allah. Masya Allah. Tengoklah anak-anak, haus kalian jatuh, patah tulang. BPJS mahal. Yang sakit-sakit jangan takut, jangan cemas, ambulan siap. Yang haus-haus jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, pemadam kebakaran siap. Daerah mana yang haus, angkat tangan kasih tahu biar saya panggil disemprotkan. Jamaah kepanasan. Kepanasan tak tadi? Apa pula tidak? Semua bersampul koran. Jujurlah padaku. Tidak, katanya di koran. Kuyak koran. Jamaah kepanasan didatangkan Allah awan hitam menutup matahari. Kurang sayang apa lagi Allah sama orang singkat? Betul? Begitu hebatnya. Jamaah mengatakan masjid tak muat, tak penuh, dikasih izin lapangan sepak bola. Biasanya yang di sini siapa? Manchester United, Liverpool. Tapi hari ini Manchester libur, Liverpool ke sawah semua. Kata Manchester United, Real Madrid, Barcelona, biarlah kami sore ini tak main bola asalkan pengajian. Tapi kalian doa-doakan juga kami masuk surga. Di tempat lain, kalau sudah jam 6 sore, ketika masjid sudah mengeluarkan pengajian, keluarlah suara mengaji Qari Syekh Abdul Basit Abdul Somad Muammar ZA dari Masjid Surau Langgar Musalla. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak muda mestinya datang ke masjid, siap-siap sholat maghrib. Tapi apa yang terjadi? Begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gol. Di mana itu? Di tempat lain, di Singkat, tak ada orang main bola, semuanya mendengarkan pengajian. Betul? Waduh, ini lapangan bola ini kalau penuh berapa ini? Hitunglah sendiri Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kaya jangan sombong, yang miskin jangan putus asa, yang punya jabatan jangan bangga, yang rakyat jelata jangan merasa hina, karena kita semuanya adalah hamba Allah. Kira-kira kalau diperiksa, jantung orang kaya sama jantung orang miskin sama tak? Sama. Kalau tak percaya, bawa orang kaya, bawa orang miskin, bawa ke puskesmas, suruh ibu itu meriksa, sama. Malah detak jantung orang miskin itu normal. Normal. Tak percaya? Itu kan ada kan? Apa namanya itu? Airport. Diletakkan ke jantung. Pas dites jantung orang kaya, mobil hutang, rumah hutang, panci pun hutang. Yang lunas cuma satu bini. Nanti bini hutang. Itu ditanya dulu Pak Kua. Pak Kua, iya. Nanti mahar boleh hutang? Tak boleh kata Pak Kua. Andai kata Pak Kua, nah, karena kita udah lama kawan dekat, hutang aja lah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas. Tunggu hutang. Jaga hati. Yang menenangkan hati ini apa? Bisa hati ini tenang dengan sup tulang. Sedang sup daging tak bisa, apalagi sup tulang. Yang menenangkan hati adalah ala bizikrillah tatmainnul qulub. Yang menenangkan hati hanya dengan banyak berzikir mengingat Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Itu istighfar ibu-ibu yang lagi senang hati. Tapi kalau lakinya tak sembayang, celananya pula pendek, lutut berkudis, sambil masak sarapan pagi, astagfirullah. Marah kau sama aku, kata lagi. Tidak bang, tidak. Minal khataya. Disambalkannya sambal cabai satu mangkuk. Dimakan abang tuh, memang tak mati tapi setengah mati. Habis 15 menit. Ibu-ibunya semuanya ibu-ibu solehah, bapaknya pula soleh-soleh. Kalau sudah berjumpa ibu solehah dengan bapak soleh, maka lahirlah anak-anak yang bisa memimpin kita di masa akan datang. Narkoba, datang sabu-sabu, datang putau, datang khamar, datang zina, datang macam-macam datang. Siapa yang bisa membentengi anak muda kita kecuali sekolah pendidikan agama? Siap memasukkan anaknya ke pesantren? Apa di sana yang menjawab? Coba kita tes sekali lagi. Siap memasukkan anaknya ke pesantren? Rupanya ada anak pesantren. Coba lo tengok anak-anak pesantren, jilbabnya panjang, roknya panjang. Selamat mereka Pak, selamat mereka Bu. Yang menengok selamat, yang berpakaian selamat. Sekarang banyak orang dipakailah celana sempit sesempit-sempitnya, menjerit paha itu minta tolong. Tolong! Yang memakai tak selamat, yang menengok masuk parit. Atu-atu udah tua naik Honda,
Nampak anak gadis pakai celana sempit, masuk parit. Mau nengok anak gadis tadi pakai rok pendek, meleleh dia. Balik ke rumah menengok bini, meleleh mata. La ilaha illallah. Siap memasukkan anak kita ke pesantren. Siap supaya anak kita pakai jilbab panjang. Siap supaya anak kita menjadi generasi penerus bangsa. Sekali layar terkembang